Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas manajemen 2B, Universitas Majalengka, yang beranggotakan 6 orang, diantaranya saya sendiri, yaitu Mira Julia Lestari dengan NPM 2105100072. Perkenalkan, nama saya Arisawati, NPM 2105101009. Perkenalkan, nama saya Yulita Sapitri, NPM 2105100122. Perkenalkan, nama saya Dina Puspitasari dengan NPM 2105100124. Perkenalkan, nama saya Athila Graziani dengan NPM 2105100139. Perkenalkan, nama saya Tiara Siti Musabakoh dengan NPM 2105100207. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai pasar persaingan sempurna. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Pasar output adalah pertemuan antara permintaan output dan penawaran output. Pada sisi permintaan, pasar output mempunyai ciri-ciri yang sama, yaitu bahwa permintaan pasar adalah penjumlahan dari permintaan konsumen yang jumlahnya banyak sekali. Namun pada sisi penawarannya, jumlah penjual bervariasi dari jumlah yang sangat banyak sampai jumlah yang sedikit, bahkan hanya satu penjual. Pasar persaingan sempurna atau perfect competitive market adalah pasar dengan jumlah penjual sangat banyak. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna antara lain, yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Dan yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga. Artinya, suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Peranan produsen sangat kecil karena jumlah produksi yang diciptakan seorang produsen merupakan sebagian kecil saja dari keseluruhan jumlah barang yang dihasilkan dan diperjualbelikan. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Jika suatu perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya tersebut. Sama sekali tidak terdapat hambatan-hambatan, baik secara legal atau dalam bentuk lain secara keuangan, atau secara kemampuan teknologi, misalnya kepada perusahaan-perusahaan untuk memasuki atau meninggalkan bidang usaha tersebut. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Barang seperti itu dinamakan identikal atau homogenus. Barang yang dihasilkan seorang produsen merupakan pengganti dari barang yang dihasilkan produsen lain. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat ini meliputi dua aspek, yaitu 1. Jumlah perusahaan sangat banyak. 2. Masing-masing perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Dampaknya, produksi setiap perusahaan adalah sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut. Sifat ini menyebabkan apapun yang dilakukan perusahaan, seperti menaikkan atau menurunkan harga dan menaikkan atau menurunkan produksi, sedikit pun tidak mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar atau industri tersebut. Dan yang terakhir, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli sangat banyak. Namun demikian, masing-masing pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai keadaan di pasar, yaitu mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan atas harga tersebut. Akibatnya, para produsen tidak menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar. Contoh pasar persaingan sempurna yaitu pasar beras, pasar buah dan sayur, dan pasar minyak wangi. Kita bahas salah satu pasar persaingan sempurna, diantaranya yaitu pasar beras. Pasar beras adalah salah satu contoh pasar persaingan sempurna yang mudah kita temui di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya beras menjadi salah satu bahan makanan pokok dalam negeri. Sehingga kebutuhan akan beras sangat tinggi dan membuat komoditi yang satu ini sangat cocok dijual di jenis pasar persaingan sempurna.
Artinya, berapapun jumlah beras yang dapat diproduksi perusahaan, harga keseimbangan beras di pasar tetap tidak akan berubah. Nah, pasar beras sendiri mempunyai segala ciri yang dimiliki oleh pasar persaingan sempurna, mulai dari jumlah penjual dan pembelinya, harga pasar yang tidak bisa dirubah secara sepihak, dan kebebasan dalam penjualan. Penerimaan total atau total revenue adalah seluruh pendapatan yang diterima perusahaan atas penjualan bagi hasil produksinya. Secara matematis, penerimaan total dapat diketahui melalui rumus berikut. TR sama dengan price kali quantity atau P kali Q. Penerimaan rata-rata average revenue adalah penerimaan dari hasil penjualan setiap unit barang. Dengan kata lain, penerimaan rata-rata adalah hasil bagi antara permintaan total dengan jumlah penjualan. Apabila AR adalah penerimaan rata-rata, maka secara matematis penerimaan rata-rata dapat dihitung melalui rumus berikut. AR sama dengan TR per Q. Penerimaan marginal atau marginal revenue adalah tambahan penerimaan dengan menjual satu unit lagi hasil produksinya. Apabila MR adalah penerimaan marginal, maka secara matematis penerimaan marginal dapat dihitung sebagai berikut. MR sama dengan TR per Q. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan perkaitan antara harga suatu barang tertentu dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Dalam jangka pendek, keuntungan maksimum dapat diketahui melalui dua cara. Yang pertama, menghitung selisih penerimaan total dengan biaya total, dan yang kedua, dengan menggunakan kurva penerimaan rata-rata di satu pihak, dan di pihak lain adalah biaya marginal dan biaya rata-rata. Keuntungan maksimum diperoleh ketika terdapat selisih antara penerimaan total dengan biaya total paling besar. Secara matematis, keuntungan maksimum dapat dihitung dengan menggunakan rumus V sama dengan TR dikurangi TC. 1. Keseimbangan jangka panjang. Berbeda dengan keseimbangan jangka pendek, pasar persaingan dalam jangka panjang, di mana perusahaan dan industri dapat membuat perubahan-perubahan tertentu. Namun demikian, ada kesamaannya dengan pasar persaingan jangka pendek, yaitu pasar harus bersih, di mana QS sama dengan QD, dan perusahaan-perusahaan bertujuan untuk memaksimumkan laba. 2. Perubahan akibat bertambahnya permintaan. Perubahan yang diakibatkan bertambahnya permintaan mengakibatkan harga barang naik, jumlah barang yang diperjualbelikan semakin banyak. 3. Perubahan akibat berkurangnya permintaan. Berkurangnya permintaan mengakibatkan harga ke atas suatu barang menurun. Akibat keadaan tersebut, perusahaan akan menderita rugi, sehingga banyak perusahaan keluar dari pasar. 4. Industri dalam jangka panjang. Perubahan yang diakibatkan kenaikan permintaan mengakibatkan naiknya harga barang dan bertambahnya jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar, sehingga keuntungan adalah positif. Keadaan ini akan mengundang masuknya perusahaan-perusahaan baru ke pasar. 5. Keadaan industri dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, untuk menghasilkan barang digunakan berbagai input. Harga input ini bisa berubah-ubah tergantung pada output yang dihasilkan perusahaan-perusahaan dalam industri. 6. Industri dengan biaya produksi menaik. Pada umumnya, biaya produksi dalam jangka panjang adalah naik. Hal ini diakibatkan oleh harga input yang semakin tinggi, sehingga dapat berpengaruh terhadap kurva penawaran. 7. Industri dengan biaya produksi menurun. Apabila biaya input menurun, maka biaya produksi juga akan menurun. Penurunan ini biasanya diakibatkan adanya perbaikan teknologi pada industri lain yang menghasilkan bahan mentah kepada industri tersebut. 8. Industri dengan biaya produksi tetap. Dalam penetapan harga jangka panjang perlu dibuat asumsi bahwa masuknya perusahaan-perusahaan baru besar tidak ada pengaruhnya terhadap biaya-biaya input. 9. Kebaikan dan keburukan persaingan sempurna. Keadaan pasar yang bersifat persaingan sempurna banyak digunakan sebagai pemisalan di dalam analisis ekonomi. Kebanyakan analisis ekonomi menganggap bahwa persaingan sempurna adalah struktur pasar yang lebih ideal dari jenis-jenis pasar lainnya. Ini disebabkan oleh beberapa kebaikan dari pasar persaingan sempurna. Namun demikian, ia juga mempunyai beberapa keburukan sebagai penutup kepada uraian mengenai pasar persaingan sempurna. Dalam bagian ini akan diperhatikan kebaikan dan keburukan dari pasar tersebut. Salah satu kebaikan pasar persaingan sempurna itu ada
harga yang benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Harga yang terbentuk itu tidak ada campur tangan pemerintah dan tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kuantitas, dan harganya itu hampir sama. Keburukan dari persaingan sempurna itu ada konsumennya yang merasa jenuh dalam pembelian karena produk pada pasar itu adalah produk homogen sehingga membatasi pilihan konsumen. 10. Persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Sebelum menerangkan kebaikan pasar persaingan sempurna, ditinjau dari sudut efisiensi. Terlebih dahulu akan diterangkan dua konsep efisiensi, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Efisiensi produktif itu terjadi ketika sebuah perusahaan atau ekonomi tidak dapat memproduksi satu barang lagi tanpa memproduksi lebih sedikit dari yang lain, mengingat input dan teknologi yang tersedia. Sedangkan efisiensi alokatif merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menggunakan input pada proporsi yang optimal pada harga dan teknologi produksi tertentu. Yang 11, efisiensi dalam persaingan sempurna. Telah dijelaskan bahwa di dalam jangka panjang, perubahan dalam persaingan sempurna akan mendapat untung normal, dan untung normal ini dicapai apabila biaya produksi adalah yang paling minimum. Dengan demikian, sesuai dengan arti efisiensi produktif yang telah dijelaskan dalam jangka panjang, efisiensi produktif selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Nah, kemudian telah dijelaskan juga bahwa dalam persaingan sempurna, harga sama dengan hasil penjualan marginal. Dan di dalam memaksimumkan keuntungan syaratnya adalah hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Dengan demikian, di dalam jangka panjang, keadaan ini harga sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan marginal. Kesamaan ini membuktikan bahwa pasar persaingan sempurna juga mencapai efisiensi alokatif. Selanjutnya, dari kenyataan bahwa efisiensi produktif dan efisiensi alokatif dicapai di dalam pasar persaingan sempurna, maka dapatlah disimpulkan bahwa penggunaan sumber-sumber daya adalah sangat efisien dalam pasar persaingan sempurna. Kemudian yang ke-12, beberapa kelemahan persaingan sempurna, yaitu antara lain: pertama, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Yang kedua, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Selanjutnya yang keempat, biaya produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Kemudian yang kelima, distribusi pendapatan tidak selalu merata. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.